Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara dalam mata pelajaran desain grafis percetakan. Nah, hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-12. Untuk KD yang kita pelajari adalah KD 3.11, yaitu memahami jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Nah, untuk capaian kompetensinya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat memahami jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Nah, untuk capaian pembelajarannya, yang pertama menjelaskan konsep fotografi, yang kedua menjelaskan jenis-jenis kamera. Nah, untuk pokok-pokok materinya juga sama, kita membahas tentang konsep fotografi, kemudian jenis-jenis kamera. Nah, langsung saja kita masuk pada uraian materi. Nah, untuk konsep fotografinya secara singkat saja, fotografi itu berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan graf yang berarti gambar. Jadi, fotografi itu bisa diartikan menggambar atau melukis dengan cahaya. Nah, yang kedua, kita masuk pada jenis-jenis kamera. Nah, kamera film sekarang juga disebut dengan kamera analog oleh beberapa orang. Nah, sebelum kita melangkah ke jenis-jenis kamera film, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu berbagai macam format atau ukuran film. Nah, yang pertama ada APS atau Advanced Photography System. Itu merupakan format kecil dengan ukuran film 16 x 24 mm yang dikemas dalam cartridge. Meski format ini tergolong baru, namun tidak begitu populer. Nah, biasanya toko yang menjual film jenis ini itu susah dicari di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada format 135, dikenal juga dengan film 35 mm yang mempunyai ukuran 24 x 36 mm. Dikemas dalam bentuk cartridge berisi 20 atau 36 frame. Format ini adalah format yang paling populer. Nah, dan banyak kita temui di sekitar kita. Nah, setelah itu ada medium format dan ada large format. Nah, sekarang kita masuk pada jenis film. Ada 3 jenis film. Yang pertama ada film B atau W atau film negatif atau hitam putih. Nah, yang kedua ada film negatif warna atau paling populer yang sering kita pakai sekarang. Nah, yang ketiga ada film positif, biasa juga disebut slide, lebih mahal memang dan rawan overexposure. Nah, meski demikian warna-warna yang dihasilkan lebih bagus karena dapat menangkap rentang kontras yang lebih luas. Nah, langsung kita masuk pada jenis-jenis kamera. Ada beberapa jenis kamera. Yang pertama ada kamera pocket atau compact atau biasa juga dikenal dengan kamera saku. Populer bagi orang awam, sederhana dan mudah dioperasikan, juga menggunakan film dengan format 35 mm. Nah, yang kedua ada rangefinder atau kamera pencari jarak. Kecil, sekilas mirip dengan kamera saku. Bedanya kamera ini mempunyai mekanisme focusing atau karenanya disebut rangefinder. Umumnya menggunakan film format sama dengan pocket, yaitu 35 mm. Nah, yang ketiga ada SLR atau single lens reflex. Nah, kamera reflex lens tunggal ini populer di kalangan profesional, amatir, dan hobistis. Nah, umumnya mempunyai lensa yang dapat diganti menggunakan film format 35 mm, disebut juga kamera sistem. Yang keempat ada TLR atau twin lens reflex. Kamera refleks lensa ganda, biasanya menggunakan format medium. Nah, yang kelima ada viewfinder, biasanya juga menggunakan format medium. Nah,
Kamera, sekarang ini ada kamera manual dan ada kamera otomatis. Nah, kamera-kamera SLR terbaru umumnya sudah dilengkapi sistem autofocus dan auto exposure, namun masih dapat dioperasikan secara manual. Nah, kamera digital menggunakan sensor digital sebagai pengganti film. Nah ya, ada consumer atau kamera saku. Kamera saku ini ya harganya lumayan murah, mudah pemakaiannya, kemudian lensa tak dapat diganti. Sayangnya sebagian besar hanya punya mode full otomatis, just point and shoot. Beberapa seperti Canon seri A memiliki mode manual ya. Nah, yang kedua ada prosumer, kamera SLR Lite. Harga menengah, lensa tak dapat diganti, shooting mode manual dan auto. Nah, yang ketiga ada DSLR dan digital SLR. Nah, kita masuk pada lensa. Nah, mata dari kamera ini adalah lensa. Secara umum menentukan kualitas foto yang dihasilkan. Lensa memiliki dua properties penting, yaitu panjang fokal dan aperture maksimum. Field of view, tiap lensa memiliki lebar yang tergantung dari panjang fokalnya dan luas film atau sensor yang digunakan. Field of view crop sering disebut secara salah oleh kebanyakan orang dengan focal length multipler. Hampir semua kamera digital memiliki ukuran sensor yang lebih kecil daripada film. Ya, maka pada field of view kamera digital lebih kecil daripada kamera 35 mm. Misal, lensa 50 mm pada Nikon D70 memiliki field of view yang sama dengan lensa 75 mm pada kamera film 35 mm. Nah ya, itu bedanya. Dan jenis-jenis lensa berdasarkan prime varionya. Fix fokal atau prime memiliki panjang fokal tetap. Misal Fujinon 35 mm dengan f/3,5 memiliki panjang fokal 35 mm. Lensa prime kurang fleksibel, namun kualitasnya lebih tinggi daripada lensa zoom pada harga yang sama. Nah ya, yang kedua zoom atau vario memiliki panjang fokal yang dapat diubah. Misal pada Canon IFS 18 sampai 55 mm ya. f/3,5 sampai 5,6 memiliki panjang fokal yang dapat diubah dari 18 mm sampai 55 mm. Fleksibel karena panjang vokalnya yang dapat diatur. Nah, berdasarkan panjang vokal, nah ada wide, ada lensa wide, ada lensa normal, ada lensa tele. Nah, kalau berdasarkan aperture maksimumnya ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kemudian ada beberapa lensa-lensa khusus. Yang pertama ada lensa makro, yang kedua ada lensa tilt and shift. Nah ya, yang penting ketentuan lensa lebar atau biasa disebut tele itu berdasarkan panjang vokal di atas berlaku untuk kamera film dengan panjang 35 mm. Nah lah ya, lensa Nikon 50 mm menjadi lensa normal pada kamera film 35 mm. Tapi menjadi lensa tele jika digunakan pada kamera digital Nikon D70. Pada Nikon D70, field of view-nya Nikon 50 mm setara dengan field of view lensa 75 mm pada kamera film 35 mm. Nah, untuk peralatan bantu yang lain kalian juga sudah tahu, ada tripod, ada monopod, ada flash, ada filter. Nah ya. Nah, ini ada istilah-istilah yaitu exposure, yaitu jumlah cahaya yang masuk ke kamera tergantung dari aperture dan kecepatan. Nah, itu kalian bisa baca sendiri ya.
untuk tambahan-tambahan istilah yang ada pada fotografi. Di sini ada underexposure itu ya, yaitu foto yang terlalu gelap karena kurang exposure-nya. Ada overexposure, seperti itu, foto yang terlalu terang karena kelebihan exposure. Nah, ini juga ada teknik-teknik di dalamnya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ada shooting mode. Nah ya, ada mode auto, mode point and shoot. Kalau mode point and shoot itu tinggal bidik lalu jepret ya. Kemudian ada full auto, ada portrait, ada landscape, ada night skin, ada fast shutter speed, ada slow shutter speed, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah creative zone, zona kreatif. Nah itu pada program AE mirip dengan mode auto dengan kontrol lebih. Dengan mode ini kita bisa mengontrol exposure, ISO, metering mode, auto manual focus, white balance, flash on off, dan continue shooting. Nah untuk TV shutter speed priority, kita di situ menentukan speed, kamera akan menghitung aperture yang tepat di situ ya. AV, aperture priority, AE, kita menentukan aperture, kamera mengatur speed. Kalau M itu berarti manual exposure ya, kita yang menentukan aperture dan speed secara manual. Nah itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai penerapan ilmu fotografi. Mungkin kalian boleh mencari referensi yang lain dari buku-buku fotografi, sangat banyak sekali di luar, atau kalian boleh browsing-browsing di internet untuk mencari informasi tambahan. Nah itu dulu dari saya. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran secara daring. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.